Saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jin. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzulkhuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wabanatul akhi, wabanatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam, rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan, haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar
50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan.